Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, baik itu sehat jasmani, rohani, kemudian kita juga masih diberikan nikmat, yaitu nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan seluruhnya. Tak lupa juga salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada para keluarganya, dan kepada para tabiinnya. Semoga senantiasa berada dalam limpahan curahan rahmatnya, dan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, anak-anak yang soleh-solihah, minggu lalu kita sempat bahas tentang adab menuntut ilmu ya. Adab tentang menuntut ilmu. Bagaimana sikap kita terhadap ahli ilmu, terus kemudian bagaimana sikap kita terhadap sumber ilmu itu sendiri. Kayak gimana? Kemarin kan kita sudah bahas itu ya. Nah, untuk di hari ini, siang hari ini kita akan bahas tentang sikap atau sifat-sifat seorang penuntut ilmu. Ya, jadi yang akan kita bahas di minggu ini itu berkaitan dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat seorang penuntut ilmu. Nah, kalau kemarin itu kita belajar tentang adab terhadap ahli ilmu, terus kemudian minggu selanjutnya kita belajar tentang adab menuntut ilmu. Nah, sekarang yang akan kita sharingkan itu adalah tentang sifat seorang penuntut ilmu. Oke. Bagaimana sih sikap seorang penuntut ilmu itu? Seorang penuntut ilmu itu harus giat, rajin, dan bersemangat dalam belajar atau dalam menuntut ilmu. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Maryam ayat 12, yang artinya, "Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh." Oke, di Quran Surat Maryam ayat 12 itu Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwasannya ketika kita akan menuntut ilmu, itu kita harus bersungguh-sungguh dalam memperoleh ilmu tersebut, gitu ya. Kemudian ada juga istilah, mungkin kalian sudah sering mendengar ya, istilah manjada wajada. Apa artinya? Ya, betul ya. Siapa yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, pastilah ia akan mendapatkannya. Atau siapa yang mengetuk pintu berulang-ulang kali, pasti akan memasukinya. Gitu. Jadi, kesungguhan itu ibaratnya seperti itu. Jadi, siapa yang ingin mendapatkan dengan sungguh-sungguh, maka dia pasti akan memperoleh itu. Kemudian, siapa yang mengetuk pintu secara berulang-ulang, maka dia akan memasuki pintu tersebut. Gitu. Jadi itu ibaratnya ya untuk sifat seorang penuntut ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus memiliki sikap atau sifat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Oke. Kemudian ada juga pepatah yang mengatakan bahwa sejauh apa usahamu, maka sejauh itu pula cita-citamu. Maka sejauh itu pula tercapai cita-citamu. Jadi kalau misalnya kita punya cita-cita nih, misalnya aku ingin jadi penghafal Al-Quran, hafiz 30 juz misalnya. Kemudian kalian berusaha keras untuk menghafal Al-Quran tersebut. Nah, kira-kira akan tercapai gak cita-cita kalian menjadi hafiz Al-Quran? Akan tercapai. Nah, sebaliknya, kalian punya keinginan, kalian punya cita-cita, tapi misalnya kalian punya cita-cita jadi hafiz nih, terus tapi kalian nggak mau bersungguh-sungguh dalam
cita-cita tersebut. Dalam menggapai cita-cita tersebut, kira-kira bisa jadi hafiz Quran nggak? Misalnya hafalannya malas atau gimana, nah itu kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi segala sesuatu itu bisa kita dapatkan ketika kita mendapatkannya atau berusaha dengan sungguh-sungguh. Oke. Dalam belajar itu kita diperlukan kesungguhan dari beberapa pihak ya, dari beberapa pihak. Jadi tidak hanya dari seorang penuntut ilmu saja ya, tapi dari ahli ilmunya itu sendiri juga harus bersungguh-sungguh. Dalam hal ini guru, terus kemudian dan orang tua kalau masih ada. Jadi tiga hal yang perlu kita jaga untuk menjaga kesungguhan itu. Jadi ada orang tua, terus kemudian ada guru atau ahli ilmunya itu sendiri, dan ada penuntut ilmunya itu sendiri. Jadi ketiga poin itu harus bersungguh-sungguh. Guru bersungguh-sungguh memberikan materi atau pembelajaran kepada siswanya, terus kemudian siswa juga sama bersungguh-sungguh dalam menerima ilmu yang akan ditransfer oleh guru tersebut. Kemudian orang tua juga sama. Orang tua juga mungkin dalam hal ini memotivasi atau memberikan semangat kepada kalian, kayak gitu ya. Jadi ada 3. Nah, apa saja sih sifat-sifat atau sikap-sikap yang seorang penuntut ilmu itu? Nah, pertama, seorang penuntut ilmu itu harus siap untuk tidak tidur malam. Ya, seorang penuntut ilmu harus siap untuk tidak tidur malam. Jadi, pernah dengar gak kalau misalnya barang siap hadis ya, sebuah hadis atau riwayat, barang siapa yang menghidupkan malamnya maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Maksudnya apa? Jadi dia itu menghidupkan malam-malam dia dengan belajar, dengan membaca Al-Quran misalnya, terus kemudian dengan hal-hal yang lain yang bermanfaat, maka dia akan diberikan kesenangan dalam hidupnya gitu, ketenangan dalam hidupnya itu ya. Jadi siap untuk tidak tidur malam, bukan berarti begadang ya, bukan berarti begadang, tapi siap untuk tidak tidur malam itu jadi dia meminimalisir waktu tidurnya lebih sedikit. Jadi waktu tidurnya dia itu lebih sedikit daripada orang lain, dan waktu tidurnya itu dia gunakan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Belajar itu tidak hanya kayak ini ya, tapi banyak, definisi belajar itu banyak. Terus kemudian seorang penuntut ilmu juga harus rajin belajar dan mengulang pelajaran awal dan akhir. Pelajaran di awal dan akhir waktu malam. Awal dan akhir waktu malam itu kapan sih mulainya? Oke, awal malam itu berarti kita mulainya dari waktu maghrib sampai isya ya, petang. Nah, waktu-waktu itu adalah waktu yang baik untuk kita membaca Al-Quran, terus kemudian mengulang pelajaran. Itu waktu-waktu yang sangat baik karena waktu awal dan akhir malam itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah untuk seorang penuntut ilmu jika ingin bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi gitu ya. Awal malam itu berarti kita mulainya pas maghrib, ba'da maghrib sampai isya, itu awal malam. Akhir malamnya berarti kita mulai pada saat jam sahur. Ya, jam sahur itu adalah waktu yang paling bagus untuk kita menghafal Al-Quran. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya cita-cita ingin menghafal Al-Quran 30 juz, bangun bangun di sepertiga malam di waktu sahur, lalu kalian menghafal di situ di waktu itu. Insya Allah nanti kalian akan diberikan kemudahan ya, diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafal, karena di situ waktu-waktu yang baik untuk kita belajar, untuk kita menghafal terutama ya. Terus kemudian di waktu maghrib sampai isya itu kita gunakan untuk membaca Al-Quran, karena banyak tuh faedahnya ya, kebaikan-kebaikannya kalau kita membaca Al-Quran di waktu tersebut. Selain waktunya yang diberkahi, juga ada kebaikan-kebaikan lagi yang bisa kita peroleh dari situ,
Oke. Itu, terus kemudian seorang penuntut ilmu juga tidak boleh memaksakan diri di luar kemampuannya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia memaksakan diri itu akan melemahkan jiwa dia dan membuat dia jadi malas belajar atau berhenti belajar. Jadi misalnya kalian merasa, aduh aku nggak bisa nih belajar ini, ya sudah jangan dipaksakan. Kalau kalian ngotot nanti akan berpengaruh terhadap mental kalian, ya mental kalian jadi akan udahlah nggak usah lagi belajar gitu, jadi berhenti tuh motivasi kalian untuk belajarnya berhenti. Jadi kalau misalnya memang tidak paham atau tidak mengerti atau tidak usah memaksakan kayak gitu ya. Terus kemudian seorang penuntut ilmu juga harus memiliki cita-cita yang tinggi dalam menuntut ilmu. Jadi gitu ya. Seorang penuntut ilmu harus memiliki cita-cita. Kenapa sih kalian belajar? Kalian pasti punya cita-cita. Pengen cita-citanya jadi apa? Misalnya pengen jadi dokter, atau misalnya pengen punya ilmu yang bermanfaat biar nanti bisa menjadi bekal untuk di akhirat nanti. Nah, itu bisa ya, seperti itu. Jadi cita-cita kalian dalam menuntut ilmu itu harus tinggi, ya. Kayak itu ya. Jadi, modal utama untuk meraih segala sesuatu itu adalah kesungguhan dan semangat yang kuat, ya. Jadi, modal utama untuk meraih segala sesuatu itu adalah sebuah kesungguhan dan semangat yang kuat. Nah, Abu Hanifah pernah berkata kepada Abu Yusuf, berkata seperti ini, "Dulu kamu itu bodoh, tapi ketekunan yang mengeluarkan kamu dari kebodohan tersebut. Jauhilah malas-malas, karena ia adalah keburukan dan bencana yang besar." Oke, itu ya. Jadi Abu Hanifah itu berkata kepada Abu Yusuf bahwasannya dulu kamu itu bodoh. Ketekunan itu telah mengeluarkan kamu dari kebodohan. Nah, jauhi malas karena malas itu adalah keburukan dan suatu bencana yang besar. Nah, kalian pernah nggak dengar pepatah atau misalnya quotes atau apapun itu dari salah satu ulama kita, yaitu Buya Hamka, di mana beliau berkata bahwasannya aku lebih baik menahan pedihnya menuntut ilmu. Pedihnya menuntut ilmu itu lebih baik daripada kita harus menanggung sebuah kebodohan, ya. Menanggung kepedihan dalam menuntut ilmu itu lebih baik daripada kita harus menanggung sebuah kebodohan. Kurang lebih quotesnya seperti itu, ya. Jadi saking pentingnya ilmu, maka kita harus kuat nih dalam menuntut ilmu, meskipun itu dalam prosesnya pedih gitu. Pedih dalam arti mungkin banyak hal yang harus kita korbankan. Mungkin kita berkorban materi, uang, terus kemudian kita berkorban waktu, terus kemudian kita berkorban pikiran juga. Semuanya kita korbankan untuk menuntut ilmu. Nah, hal-hal seperti itu harus kita tahan. Harus kita tahan karena apa? Karena nanti akan kita dapatkan manfaatnya di akhir nanti ketika kita sudah memiliki ilmu, ya. Jadi itu lebih baik kita menahan pedihnya menuntut ilmu daripada kita harus menahan rasa sakitnya kebodohan gitu. Nah, kenapa sih malas? Malas itu timbul akibat jarang menghayati kemuliaan dan keutamaan ilmu. Kenapa kita ada rasa malas dalam menuntut ilmu? Karena kita tidak menghayati dan tidak tahu keutamaan menuntut ilmu itu apa. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih keutamaan kita menuntut ilmu itu apa. Kira-kira apa nih keutamaan kita dalam menuntut ilmu? Ada yang tahu? Oke. Ilmu keutamaan menuntut ilmu itu adalah karena ketika kita mempunyai ilmu, ilmu itu akan bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang-orang sekitar kita, ya. Ilmu yang bermanfaat itu akan mengharumkan nama pemiliknya dan itu berkelanjutan hingga kita meninggal nanti, ya. Ilmu yang bermanfaat itu akan mengharumkan nama pemiliknya dan itu berkelanjutan setelah ia meninggal. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu.
Karena itu ya, itu pertimbangannya. Dan kita flashback juga hadis Rasulullah kemarin ya, yang sempat kita bahas, bahwasannya ketika seseorang meninggal itu akan terputus semua amalannya kecuali 3. Apa saja yang 3 itu? Kayak 3 itu adalah amal sodakoh ya, amal sodakoh, sedekah jariah, terus kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga itu adalah doa anak soleh. Nah, ketiga itu tidak akan putus amalannya sampai kita meninggal nanti. Kalau amalan sholat, ibadah itu terputus tuh kalau kita mati. Tapi kalau misalnya ilmu yang bermanfaat, terus kemudian kalau kita punya anak, terus kita dan anak kita soleh dan dia mendoakan kita, itu pasti nanti akan mengalir untuk kita dan sedekah jariah kita. Ya, jadi itu untuk materi pembelajaran hari ini. Seorang penuntut ilmu itu harus semangat dan giat dan bersungguh-sungguh, harus giat, rajin dan semangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat untuk belajar ya, meskipun kondisinya seperti ini, kita ada COVID-19 yang mengharuskan kita belajar di rumah, tapi kalian tetap harus semangat. Munculkan kembali motivasi kalian belajar itu untuk apa? Niatkan untuk Allah dan niatkan kalian ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga itu akan bermanfaat untuk kalian nanti sampai meninggal gitu ya. Itu saja dari Ibu. Mohon maaf kalau misalnya penjelasannya kurang atau bagaimana, atau bertele-tele atau seperti apa. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kalian ambil dari mentoring hari ini. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.